Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Poki, jumpa lagi di Poki Podcast HMPS PKI. Nah teman-teman, Poki kali ini kita memasuki episode kisah laraku. Nah kisah laraku kali ini kita udah ada di episode yang ketiga. Nah dimana episode yang pertama kemarin kita udah ngebahas tentang perselingkuhan, dan episode yang kedua kita juga udah ngebahas tentang hubungan tanpa status ya. Nah, jadi di episode ketiga kali ini kita bakalan ngebahas mengenai perjodohan gitu. Nah, mungkin dari teman-teman di luar sana sedang mengalami di tahap ini gitu, mungkin atau sedang berada di posisi ini gitu. Nah, jadi perjodohan itu merupakan bentuk pernikahan, tapi tidak dari kemauan dari seorang individu tersebut, melainkan itu kemauan dari orang tuanya atau pihak yang menjodohkan begitu. Nah, tentunya untuk membahas topik yang sangat menarik tadi, di sini saya tidak sendirian karena di sini telah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan salah satu dosen favorit nih di prodi BKI ya. Beliau adalah Bapak Galih Fajar Fadilah MPD. Selamat datang Bapak Galih. Iya, Gimana kabarnya Pak? alhamdulillah baik. Jadi sekarang kesibukannya apa nih Pak? Ya paling masih ngajar, terus ya ini kebetulan ditambah amanah, tambah putri lagi anak kedua. Alhamdulillah yang gitu ya baru Pak. kemarin. Oke Pak Gali, jadi di Poki kali ini kita bakal ngebahas mengenai perjodohan gitu Pak. Ya. Jadi diangkat dari kisah laraku kemarin itu ada sebuah kasus. Nah di mana kasus ini itu ada seorang perempuan, dia itu dijodohkan oleh orang tuanya dengan seorang laki-laki gitu ya Pak. Nah terus awalnya itu si cewek itu kayak menolak tentang perjodohan ini, tapi karena faktor orang tua, maksudnya karena dia itu nggak mau mengecewakan orang tuanya, akhirnya si cewek itu menerima perjodohan tersebut. Nah seiring berjalannya waktu dan udah beberapa kali si cewek dan si cowok itu jalan bareng gitu kan, nah ternyata ada sikap si cowok itu yang ngebuat si ceweknya itu ilfeel. Jadi si cewek itu kurang suka sama kepribadian si cowoknya gitu. Nah setelah itu si ceweknya itu berusaha untuk bilang ke orang tuanya kalau dia itu nggak suka dengan perjodohan tersebut, dia mau menyudahi perjodohan tersebut gitu. Tapi orang tuanya itu malah apa ya, dengan alasan maksudnya orang tuanya itu malah memberikan alasan bahwa pilihan orang tua itu kan yang terbaik gitu kan. Akhirnya si ceweknya itu menerima lagi perjodohan itu gitu. Nah hingga akhirnya si cewek kan merasa tertekan dengan perjodohan itu tadi kan. Iya. Hingga akhirnya si cewek itu merasa depresi, terus dia cemas, overthinking gitu Pak, sampai intinya punya masalah-masalah mental begitulah gitu. Nah menurut Pak Galih nih Pak, gimana sih kalau kita sedang dihadapkan di situasi kayak gitu, kita harus menerima perjodohan tersebut dengan alasan dengan apa ya, dengan konsekuensi kita juga tertekan, atau kita menolak tapi dengan mengecewakan orang tua gitu Pak? Oke, baik. Pertama-tama saya ucapkan ini ya selamat atas pembuatan podcast ini. Yang kedua, ini fenomena yang sangat menarik. Artinya di era sekarang atau di zaman saat ini masih ada kisah mirip-mirip Siti Nurbaya ya. Iya Pak. Cuman mungkin kita nggak tahu backgroundnya. Kalau Siti Nurbaya kan karena faktor ekonomi ya. Tapi kalau di sini kita sama-sama nggak tahu, cuma yang kita tahu datanya adalah pertama, eh, perjodohan ini dilakukan oleh orang tua. Artinya eh, atas persetujuan tentu antara kedua belah pihak orang tua. Iya. Itu yang pertama. Kita coba ini ya Mbak, runtutkan Iya, gitu Pak. ya kisahnya orang tua tadi. Yang kedua, perempuan ini mencoba menerima perjodohan itu dengan catatan tidak mau mengecewakan orang tuanya. Iya begitu. Artinya dia menerima proses itu walaupun akhirnya belum. Maksudnya akhir tuh keputusan mau menikah atau tidak Iya, itu kan? belum ada. Nah, itu belum ada. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah selama proses apa ya istilahnya
dia sudah menerima tapi penjajakan dulu ya, istilahnya sederhananya dia menerima perjodohan tapi dijajaki dulu. Selama penjajakan ini atau bahasa sekarang itu pacaran ya, pacaran yang disetting orang tua berarti ya. Iya, itu karena orang tua gitu. Ya Pak. karena orang tuanya sudah merestui, saya carikan jodoh, ini coba kamu jalani dulu. Setelah itu anaknya menerima, tapi selama proses tadi yang kita kenal dengan istilah zaman sekarang itu pacaran, si cewek ini atau perempuan itu merasa Nggak suka sama si cowoknya, tidak ilfil suka, gitu malah. bahkan ilfil ya. Iya. Artinya eh, dia sudah selama proses itu merasa ada ketidakcocokan dengan Iya, kata gitu, Pak. lainnya. Nah di sisi lain ketidakcocokan ini dia sudah berusaha menyampaikan ke orang tua. Ini data keempat kan berarti. Iya, dia Sudah berusaha. sudah berusaha menyampaikan bahwa dia tidak tidak suka atau tidak ada kecocokan menurut versi si perempuan. Ini data keempat. Data kelima, orang tuanya atau yang menjodohkan itu membalas respon anaknya sendiri bahwa dan meyakinkan bahwa pilihan orang tua itu yang terbaik. Iya gitu, Pak. Oke, kelima data ini sangat penting bagi kita sebagai konselor untuk melihat secara keseluruhan. Artinya mencoba melihat dari banyak sudut pandang, ya Mbak ya. Jadi sudut pandang sebagai orang tua, sudut pandang sebagai anaknya, dan sudut pandang sebagai besok kita menjadi pasangan. Gitu. Itu yang perlu. Karena di usia ini adalah usia di mana usia untuk menentukan masa depan kita. Kita mau hidup dengan siapa itu kan sebenarnya kita yang menjalani ya. Iya, sebagai seorang individu kan kita yang menjalani gitu ya, Pak. Ya. Cuman di sisi lain ada peran penting yaitu orang tua dalam, apalagi ini perempuan ya, untuk merestui itu. Nah, Gitu. ini yang perlu ini sebenarnya fenomena yang mungkin dialami beberapa orang dan mungkin juga tidak. Ini berhubung fenomenanya seperti itu dan kita punya 5 data fakta ini yang perlu kita perdalami atau kita bahasa Jawanya di OCI satu-satu ya. Iya. OCI satu berarti jadi begini, sebagai konselor kita itu kalau bisa menghindari memberikan nasihat yang konseling kita tidak paham. Jadi mau diambil atau mau tidak itu sebenarnya kembali ke konseling tadi atau ke perempuan tadi. Dia bisa jadi masalahnya adalah dia butuh dukungan. Kedua, bisa jadi dia butuh referensi lain. Referensi ini bisa berarti referensi bagaimana berkomunikasi dengan orang tua. Karena kadang anak zaman sekarang itu egonya tinggi tapi dia kan belum pernah menjadi orang tua ya. Iya. Di sisi lain kita nggak tahu anak ini kira-kira usia berapa. Kira-kira ya seumuran mahasiswa lah, Pak. Mahasiswa ya? Mahasiswa akhir mungkin. Mahasiswa akhir. Nah, apalagi mahasiswa akhir ya, artinya background sebagai mahasiswa kan banyak sekali pilihan lingkungannya ya. Iya. Artinya bisa jadi si perempuan ini karena background mahasiswa dia punya banyak pertimbangan. Dia hanya butuh dukungan dan informasi saja serta bagaimana menyampaikan ke orang tuanya. Itu mungkin kalau kita mau OCI saya pakai bahasa campuran ya. Jangan Jawa dari Indonesia ya. Kalau mau dipilah-pilah sedikit-sedikit nanti akan kelihatan titik masalahnya di mana sebenarnya. Titik masalah itu kayak di perempuannya atau di perjodohan tadi gitu, Pak. Iya. Masalah utamanya itu karena dia tidak suka sikapnya atau karena dia tidak suka gaya pikir yang dijodohkan atau dia tidak suka dengan modelnya atau karena suka dan tidak suka ini relatif ya. Iya gitu, Pak. Nggak semua orang suka dan orang lain juga suka gitu. Iya. Artinya orang tua sebagai orang tua pasti ada reasoning yang si anak ini tidak tahu atau mungkin dia nggak mau mencari tahu kenapa sih orang tua saya menjodohkan dia ke saya. Artinya nggak mungkin kan, artinya orang tua memang benar orang tua itu istilahnya
kalau mau memaksa sekalipun juga kasihan, tapi di sisi lain kita harus tahu pola pikir orang tua ini memberikan opsi orang ini berarti dia tahu atau dia punya alasan yang cukup kuat gitu. Buat ngasih kayak gitu tadi. Ya, buat ngasih rekomendasi. Karena bisa jadi si anak ini tidak memberikan pilihan lain. Paham maksudnya? Ya mungkin juga anak ini juga berperan karena dia mungkin mohon maaf belum punya pasangan, di usianya sudah matang. Menurut orang tuanya sudah matang, dia belum punya pasangan. Dicarikan gitu. Nah, itu dicarikan. Di sisi lain, si perempuan ini mungkin punya opsi, cuman orang tuanya tidak begitu suka dengan opsi yang ditawarkan. Bisa jadi gitu ya. Nah, itu kan banyak kompleks, artinya kita harus meruntut itu dulu. Nah, jadi upaya yang perlu dilakukan adalah si anak ini paling tidak dia mencoba untuk melihat masalah dia sendiri dari banyak sudut pandang. Tadi yang saya sampaikan, dia sebagai anak bagaimana, dia sebagai orang tua bagaimana, dan dia sebagai warga sosial atau masyarakat besok atau menjadi ibu itu bagaimana. Berarti kalau kayak gitu tuh nggak murni dari kesalahan orang tua ya Pak. Jadi si anak juga harus bisa melihat ketika dia udah menjadi pasangan nanti bagaimana gitu. Iya. Jadi harus banyak perspektif yang dia pertimbangkan ketika mau menyampaikan alasannya tidak suka kenapa. Jadi tidak kalau dia cuma bilang kenapa nggak suka karena apa, sikapnya seperti ini, itu terkesan masih sangat egois karena dari sudut pandangnya saja. Iya. Dan dia juga baru menjalaninya kan juga baru aja gitu ya Pak. Ya, apalagi itu baru aja, dan itu yang perlu paling tidak upaya yang bisa diupayakan anak tadi. Terus kita ini sebagai anak menghadapi orang tua yang selalu memberikan kehendaknya, jadi kayak memaksa kehendak orang tua gitu, gimana Pak merespon orang tua yang seperti itu gitu? Oke, kalau kita dihadapkan posisi kita ini jelas ya posisinya sebagai anak ya. Kita sebagai anak punya orang tua yang otoriter ya, katakan. Otoriter, jadi bilang harus begini. Nah, pertama kita sebagai anak harus menyadari bahwa kehadiran kita tuh nggak akan pernah ada tanpa adanya orang tua kita. Itu yang pertama. Itu logis maksudnya. Secara budaya, kultur kita juga mengajarkan bagaimana berkomunikasi dengan orang tua sendiri, bahkan orang tua orang lain, artinya orang yang lebih tua, itu kita diajarkan berbudaya seperti itu, berkomunikasi yang kalau di Jawa ada unggah-ungguhe ya, ada tata keramanya. Dan di sekolahan juga diajarkan. Artinya saya meyakini untuk menghadapi orang tua yang otoriter sebenarnya kita santai saja malah kalau menurut saya. Artinya orang tua yang terlalu otoriter, kalau kita juga otoriter atau masalahnya gini, kalau kita juga memberontak, nanti kita nggak akan dapat apa yang dimaksud orang tua itu. Artinya begini, kalau mau merefleksikan diri, setiap anak kan dibesarkan dari orang tua yang berbeda-beda. Nah, kalau orang tua yang otoriter, kalau otoriternya konsisten, maksud saya dari kecil memang sudah otoriter, itu kan berarti sampai besar dia orang tua pola didiknya seperti itu terus. Si anak ini harus tahu bagaimana cara, dan saya yakin harus paham bagaimana berkomunikasinya, bagaimana melihat celahnya. Karena orang tua seotoriter orang tua, dia tetap orang tua itu ya. Itu kan hanya pola pendidikan saja. Pola pengasuhannya saja. Harus begini. Nah, kita ingat bahwa ada pola pendidikan bahwa ketika anak semakin dewasa, orang tua itu paham betul bagaimana berkomunikasinya. Dia akan cenderung meskipun dulu otoriter, ini teori ya, maksudnya teori parenting. Kalau anak semakin dewasa, anak itu sudah bisa diajak untuk berdiskusi lagi. Artinya orang tua menyadari bahwa konsekuensi yang diambil anak itu akan berdampak ke anaknya sendiri. Nah, terus orang tua perannya apa? Memberikan penguatan atau opsi lain atau opini lain yang biar anak itu yang memilih. Gitu. Artinya kalaupun seotoriter orang tua, kita juga kalau sudah dewasa loh ya, beda dengan anak-anak. Kalau anak-anak itu saya setuju harus otoriter. Iya, soalnya kan
ya buat mendidik dia gitu kan. Iya, karena anak itu nggak tahu kalau api itu panas kan. Iya. Tapi kalau orang dewasa sudah tahu kalau api itu panas, nggak mungkin disentuh. Tapi kalau anak harus straight, harus dikasih, iya harus dikasihkan. Nah di sisi lain menghadapi pola orang tua otoriter, sebenarnya kalau memang sejak kecil konsisten otoriternya, nanti lama-lama si anak akan punya gaya sendiri menghadapi orang tuanya, apalagi itu orang tuanya ya. Iya, bakal sadar sendiri sih Pak. Ya, dia akan tahu celahnya. Nah Pak, ini kembali lagi ke perjodohan ya Pak. Iya. Nah dampak tersendiri dari perjodohan itu kalau kita lihat dari perspektif BKI itu seperti apa Pak? Kalau perjodohan itu sebenarnya maksudnya perspektif BKI itu apa Mbak? Kalau kita lihat dari sudut pandang BKI gitu loh Pak, maksudnya ya nanti kayak si orangnya itu jadi punya penyakit mental atau bagaimana gitu loh Pak dampaknya. Oke, jadi kalau perjodohan itu sebenarnya dampaknya ada dua sisi ya, artinya semuanya itu tergantung yang menjalani ya. Apalagi di BKI kita meyakini bahwa jodoh, rezeki, kemudian kematian itu sudah dituliskan. Iya gitu. Cuma yang menjadi soal kita nggak tahu jodohnya siapa. Bahkan ada gurauan itu saya pernah diskusi dengan beberapa teman, istrimu sekarang belum tentu jodohmu, padahal sudah jadi istri. Iya gitu Pak. Artinya kita nggak tahu jodoh itu yang mana. Kalau definisinya jodoh, tapi kalau istri ya mungkin istri ada di kakak itu sebagai istri di kartu keluarga. Cuma kalau jodoh itu lebih dalam lagi, artinya nggak ada orang yang tahu. Iya. Cuman ikhtiarnya kalau di Islam sendiri kita dianjurkan untuk berikhtiar. Salah satunya kalau kita nggak bisa, pertama yang kita lakukan minta tolong orang tua, jangan orang lain dulu. Orang tua dulu. Kalau masih punya orang tua, artinya orang tua tuh yang paling paham, logikanya orang tua yang paling paham anaknya, kan begitu ya. Gitu, Pak. Sehingga kita minta tolong orang tua itu sah-sah saja. Bahkan nggak kita minta tolong, bisa jadi orang tua sudah nolong, sudah mikir sudah berpikir, ini bocahku anak saya umur sekian kok belum memperkenalkan teman dekatnya. Itu orang tua sudah berpikir. Jadi sebagai bentuk preventif agar tidak tertekan perjodohan, setidaknya kita memperkenalkan teman dekat kita yang kita anggap itu, atau yang kita anggap maksudnya yang kita merasa itu cocok untuk bersama hidup di sini. Karena apapun yang kita pilih konsekuensinya kembali ke yang milih. Orang tua tugasnya memberikan restu, memberikan nasihat, mengarahkan, memperkuat, memberikan peringatan. Itu tugas orang tua kalau sudah usia dewasa ya. Iya. Seperti itu. Terus nih Pak, ketika kita udah ngalamin nih dampak dari perjodohan tadi, kayak misalkan kita udah terdepresi gitu, nah sebaiknya sikap kita itu bagaimana Pak? Oke, kalau sudah maksudnya terlanjur dan itu menjadi masalah bagi kita, ada beberapa upaya yang bisa kita upayakan. Yang pertama, jangan menutup diri. Artinya jangan membiarkan masalah itu dipikirkan sendiri. Iya, berarti harus sharing gitu. Harus sharing juga hati-hati, karena ada dua kemungkinan. Kita terlalu sharing, justru orang lain mungkin kita akan lega ya, karena masalah kita sudah diluapkan, mungkin lewat sosial media atau mungkin lewat teman, tapi temannya kurang bisa menjaga rahasia. Itu justru menjadi bumerang buat kita. Artinya kita sharing hanya untuk mengurangi saja. Artinya begini, hati-hati ketika kita punya masalah kemudian membiarkan sosial media terutama ya tahu tentang masalah kita. Itu ada dua pandangan. Pertama, bisa jadi berkurang, tapi sebenarnya itu menimbun masalah. Kayak mirip bom waktu itu. Dia hanya, kalau di Freud kan hanya menekan saja di alam bawah sadarnya. Sebenarnya mungkin dia merasa lega ya, merasa sudah bisa cerita di sosial media misalkan, tapi tidak ada feedback soalnya. Gitu. Kalaupun toh ada feedback, kita juga agak tidak berani bercerita lebih. Jadi saran-saran kalau sampai ke titik depresi,
bisa ke konselor atau ke psikolog atau ke orang yang ahli di bidang itu. Berarti kayak nggak asal curhat sama orang, Ya, di apalagi sosial media, gitu. ya benar. Iya. Itu upaya pertama. Yang kedua, sebenarnya kita juga bisa mengupayakan, kalau di Islam kan diajarkan ya istilahnya istikharah dulu, karena kita juga sama-sama nggak tahu. Karena ini kan persepsinya kalau di Islam itu apa ya istilahnya, mencoba menenangkan diri dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kan, tentunya dengan banyak cara yang dia yang merasa dia nyaman. Bisa jadi menghubungi kiainya kalau mungkin backgroundnya pondok, itu sangat berperan ketika, apalagi kalau backgroundnya pesantren itu sangat apa ya, kalau di pesantren kan kadang kita banyak perspektif, artinya bisa jadi kita cerita ke orang yang disepuhkan atau ke gus atau ke kiai tentang istilahnya masalah-masalah yang menurut dia itu sangat membuatnya depresi. Kalau ketemu orang-orang yang melihat masalah seperti itu menjadi hal yang biasa, dia bisa tertular. Ada vibrasi kebahagiaan yang menularkan itu, sehingga ya tadi yang pertama itu jangan mengurung diri atau menarik diri, justru malah masalah sih. Iya. Ya tadi dipilih-pilih, artinya bisa cerita ke orang yang ahlinya atau ke orang yang dianggap bisa membantu dia tanpa membebani masalah yang lain. Paling tidak itu. Berarti emang dia harus berani untuk keluar sih dari masalah tadi ya. Iya. Nggak mengurungkan diri. Iya. Gitu. Jadi dia harus berani menghadapi itu. Kalau jadi begini Mbak, kalau orang sudah mengambil keputusan dan meyakini itu hal yang benar, dia meyakini konsekuensi yang akan muncul. Katakan dia depresi, kenapa? Kan nanti akan kalau ketemu konselor atau psikolog akan mencari data lebih tentang itu. Kenapa kok depresi? Tadi gitu ya, Pak? Iya, kenapa, apa yang buat kamu depresi? Kamu punya ideal self seperti apa? Maksudnya kamu punya calon jodoh yang seperti apa? Apakah itu tidak masuk? Kalau memang tidak masuk, kalau ada yang mana? Artinya kita bisa menawarkan beberapa opsi kalau kita punya ketemu langsung dengan orangnya ya. Artinya dan kita juga terbuka untuk itu kan, di jurusan ini di beberapa dosen juga ada yang backgroundnya psikologi, ada dari konselor juga. Artinya juga ada BKPT, ada lab psikologi, ada lab BKI, kita bisa masuk ke sana. Teman-teman mahasiswa yang mengalami, apalagi mahasiswa PKI ya, mengalami posisi seperti ini, dan kita sangat terbuka untuk memberikan perspektif lain. Mungkin nih dari Pak Gali ada kayak tips gitu buat teman-teman di luar sana yang sedang berada di posisi kayak gini, terus kayak dia itu bingung buat milih antara dijodohkan oleh orang tuanya atau cari jodoh sendiri gitu. Oke. Jadi gini, itu menarik ya, artinya perjodohan ini sangat menarik dan menjadi diskusi yang tidak bisa berhenti, artinya. Iya, nggak ada berhentinya sih. Iya. Jadi begini, antara dijodohkan dengan mencari sendiri itu ini kembali ke orangnya ya, karena kembali lagi dia yang paling tahu kondisinya. Kalau memang dia tidak mampu mencari, minta tolong aja biar dijodohkan. Kalau dijodohkan nggak suka, ya jujur saja. Begitu. Intinya jangan menipu diri sendiri. Nanti malah buat masalah. Iya, nanti malah buat masalah ke depannya. Kalau memang dia model orangnya itu adventure ya, artinya suka berpetualang dan sebagainya, mungkin dia lebih cenderung suka mencari sendiri. Dijodohkan malah menjadi masalah bagi gitu dia. Tadi. Tapi kalau memang orangnya istilahnya lebih suka dijodohkan atau percaya kepada orang tuanya, dia akan berproses seperti itu. Cuma ada dua saya pernah baca buku yang menarik, artinya di masyarakat kita itu ada anggapan, ini bias gender juga sebenarnya, artinya perempuan itu bisa lebih menerima dulu, artinya menerima itu berproses ya. Iya, berproses. Dan ada istilah tresno jalanan saka kulino. Itu kadang menjadi bisa diterima oleh perempuan.
Dan saya melihat beberapa kisah, bahkan mungkin leluhur kita atau orang-orang dulu itu nggak masalah dijodohkan, bahkan nggak kenal itu loh dengan apa gitu. iya nggak, karena memang dulu ya, ini dulu kita bicara dulu, itu perempuan untuk pendidikan memang terbatas sekali, aksesnya terbatas, sehingga orang tua yang paling berperan, sehingga jadi semacam kayak pengetahuan yang diwariskan. Cuman diwariskan begini, artinya perempuan lama-lama akan bisa menerima ketika ada perubahan di situ. Gitu ya. Iya, beda dengan laki-laki. Nah, kalau laki-laki, saran saya, ini kalau kasusnya laki-laki yang dijodohkan kalau ya. laki-laki. Kalau laki-laki yang dijodohkan, pastikan dia suka. Berarti harus benar-benar bisa menerima gitu ya Pak laki-laki tadi. Iya, harus Suka sama harus suka dari awal. Ini teori saja, artinya karena gini, laki-laki itu lebih besar godaannya ketika dia sudah menikah, tapi dia sebenarnya nggak suka. Dia hanya apa ya? Ini kalau nasihat ibu saya dulu menasihatkan seperti itu, karena anaknya laki-laki semua. Iya Pak. Jadi saya bertiga bersaudara itu cowok semua. Itu sarannya ya, kalau kamu nggak suka bilang aja, karena laki-laki itu perlu suka dulu. Perlu suka dulu gitu. Jadi ketika lihat perempuan dia suka, silakan didekatkan. Tapi kalau perempuan ketika lihat laki-laki, jarang yang berani bilang suka langsung. Iya sih Pak. Ya kan? Iya, lebih. Jarang saya melihat apalagi di Jawa ya, artinya kalau suka dia lebih memilih memberikan kode. Kodenya tuh kadang membuat laki-laki bingung juga. Iya kan? Iya. Artinya itu, jadi perempuan ketika dia merasa, apalagi ya nyun sewu, ketika perempuan dihadapkan dalam kondisi usia, dia akan bisa lebih menerima asalkan cowoknya baik, gitu aja. Gitu. Jadi apa ya, kriterianya semakin menurun kalau perempuan dikejar oleh usia. Iya. Tapi iya kalau sih, laki-laki mungkin kalau usia itu ya kadang bisa lebih dablek gitu, artinya dia masih bisa, idealisnya masih tinggi, artinya masih bisa selama kecukupan semuanya cari jodoh menurut beberapa laki-laki yang istilahnya berkecukupan walaupun sudah berumur, tapi kok kenapa nggak nyari-nyari gitu kan, karena dia punya kriteria yang kita nggak tahu, karena memang perlu suka dulu. Tapi kalau perempuan apa ya tadi terus jalan suka kulino, karena lama-lama nanti juga bisa terbiasa, apalagi sudah terikat menjadi suami istri misalkan kondisinya seperti tadi, dan dia mengambil keputusan menerima sampai menikah, itu dia tahu konsekuensinya. Kalaupun mau menolak, dia juga tahu konsekuensinya dan tahu caranya bagaimana menolak yang baik kepada orang tua, itu kan. Artinya dia harus meyakini bahwa orang tua niatnya itu baik. Nanti awalnya kalau memang mau mengcounter tadi ya, artinya mau berbeda pendapat dengan orang tua, dalam kondisi yang tenang, ceritakan apa adanya, kendalanya apa, dia punya harapan seperti apa yang membuat dia gak cocok, karena orang tua pasti akan memikirkan itu, pasti akan berpikir sama, karena dia pernah di posisi orang tua, iya, dan juga pernah di posisi itu mengambil pasangan, memilih atau ya memilih pasangan hidup juga, dia pernah mengalami kebingungan yang serupa, gitu. Atau mungkin saya curiga karena kebingungan yang serupa dia mau mempermudah anaknya. Iya juga ya Pak. Kan bisa jadi Iya, seperti bisa itu. jadi juga kayak gitu sih. Karena pengalamannya bingung, mungkin juga mengalami, dia nggak mau anaknya mengalami kebingungan yang sama, terus ngambil aku dijodohkan aja gitu ya. aja. Itu yang mungkin antara anak dan orang tua harus terbuka. Iya sih gitu. Itu ya. Nah teman-teman, jadi kayak nggak selamanya pilihan orang tua itu yang memaksa kita itu buruk. Jadi kayak pilihan orang tua tadi bisa jadi itu pilihan yang terbaik gitu. Nah jadi perjodohan antara dua orang manusia itu bukanlah dalam genggaman mereka, namun ada genggaman Tuhan di dalamnya. Dan juga jodoh yang terbaik itu tentunya akan datang dengan cara yang baik dan menjadikan kita menjadi lebih baik, begitu ya Pak. Iya. Nah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu podcast pada kali ini. Bagi teman-teman yang merasa punya permasalahan dan bisa kita angkat menjadi podcast di Kisah Laraku, teman-teman bisa mengisi link di deskripsi.
dan nantinya kita akan membuat podcast di episode-episode selanjutnya begitu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan materi yang telah diberikan oleh Bapak Galih. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua gitu ya Pak. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah katanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.